Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bisa berjumpa melalui channel YouTube An-Naba TV. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dakwah, dan alhamdulillah telah hadir di studio kita salah seorang tokoh nasional kita yang beliau sudah pernah juga kita wawancarai ya di studio An-Naba TV. Beliau adalah nama lengkapnya Haji Abdul Mun'im Sarjana Hukum, Master Hukum. Beliau ini adalah mantan diplomat senior di Kementerian Luar Negeri. Untuk lebih jelasnya, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Ustaz sehat. Sehat alhamdulillah Bang. Ini luar biasa. Kami sangat berterima kasih kepada Abang Anda karena untuk kedua kalinya kita jumpa di studio An-Naba TV ini ya. Dan kalau boleh Abang, tolong diperkenalkan lagi nama lengkap dan juga keluarga sekaligus. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Mun'im, marganya Ritonga. Saya lahirnya di Medan, jadi anak Medan. Tanggal 12 Desember 1960. Istri saya Yeni Gafar, orang Minang, tapi lama di Tanjung Balai. Anak saya 4. Nomor 1 lagi di Bahrain, namanya Fitri Amri, suaminya orang Amerika tapi hafal Quran, alhamdulillah. Yang kedua Ahmad Al-Maududi, sudah doktor dari Australia dan sekarang bertugas lagi di diplomat seperti saya, meneruskan jejak saya di PT RI New York. Dari PT RI New York ditugaskan sekarang menjadi asisten presiden Majelis Umum PBB. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga Marwah, lahirnya di Mekah. Sudah selesai S2-nya 4 tahun yang lalu di IAIUM Malaysia. Alhamdulillah juga tesisnya dicetak di sana. Dan yang keempat Malik Abdul Aziz, laki-laki, itu master DKV di ITB. Alhamdulillah. Wah, ini kalau saya dengarkan riwayat pendidikan keluarga Abang dan anak-anak ini luar biasa ini ya. Jadi anak yang pertama itu di Bahrain. Ya. Pendidikan terakhirnya apa itu? S3, sedang menyelesaikan S3. S3. Sedikit lagi disertasi. Di mana S3-nya? IAIUM Malaysia. Di Malaysia. Tapi Masya Allah. Terus yang kedua di Wollongong, Australia. Doktor. Doktor dapat rekor muri lagi, dia termuda hukum internasional di Australia dari Indonesia. Subhanallah. Jadi anak Abang ini yang nomor 2 peraih doktor termuda dari Indonesia di Australia. Bidang hukum internasional, hukum laut internasional. Hukum laut ya. Subhanallah. Yang sekarang bertugas di PT RI New York. Perwakilan tetap Republik Indonesia di New York, tapi ditugaskan di PBB sebagai asisten. Di PBB. Berarti ada regenerasi lah di Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah, insyaallah. Masya Allah. Terus yang ketiga tadi pendidikan? Dia politik Islam. Politik Islam di IAIUM di Malaysia juga. Udah selesai 4 tahun yang lalu. Subhanallah. Yang keempat ini? Yang keempat juga udah selesai 2 tahun yang lalu, S2-nya di ITB. Brand Cafe. Tapi luar saya, biasa. Ustadz, umur 15 tahun udah kuliah 4 itu. Subhanallah. Luar biasa ini ya. Jadi pemirsa An-Naba TV, beliau ini sebagai diplomat ulung di Kementerian Luar Negeri sudah bertugas selama 35 tahun ya Bang ya? Ya. Dan baru saja pensiun di tahun 2020 ini ya? Ya, 2021. 2021 ini ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu Bang, saya pribadi sangat kagum dengan prestasi Abang menjadi seorang diplomat, kemudian anaknya sukses semua menjadi doktor, bahkan menjadi dinas di Kementerian Luar Negeri juga, satu di New York gitu ya. Nah, mungkin nanti ada sesi khusus ini buat Abang untuk menjelaskan bagaimana
keberhasilan abang mendidik anak sampai sukses empat-empatnya begitu tidak cukup kalau dalam sesi ini barangkali nanti kita cari waktu yang tepat ya bang ya. Siap. Membahas bagaimana abang bertugas sebagai seorang diplomat kok bisa juga mendidik anak sampai sukses begitu. Baik, tapi fokus bincang kita hari ini bang tidak tentang keluarga. Insyaallah kita berbicara seputar pengalaman abang. Kan sekarang abang sudah pensiun nih. Ya, di tahun 2021 ini sudah pensiun. Dan dulu abang ketika menjadi seorang diplomat kan aktif juga menjadi seorang dai, bahkan menjadi seorang khotib dan imam di luar negeri. Nah, sekarang apa kegiatan abang pasca pensiun ini? Ya, alhamdulillah saya rencananya dan udah saya jalani, saya mau fokus dakwah. Fokus dakwah. Jadi kalau mau dibagi persentasenya nanti 80% berdakwah, 20% kalau ada bisnis kecil-kecilan lah. Sengaja saya rem supaya saya jangan fokus ke lain, saya mau fokus dakwah saja. Subhanallah. Nah, dakwah yang abang maksud ini apakah dengan cara ceramah-ceramah ataukah dengan cara dakwahnya bilhal, door to door, atau mendatangi umat dari satu tempat ke tempat yang lain? Seperti apa pola dakwah yang abang rencanakan itu? Ya, saya lakukan dari segala sisi yang bisa saya lakukan dan alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Ada model ceramah umum. Saya ceramah di mimbar, di masjid, di forum-forum diskusi dan sebagainya. Ada dakwah bilhal, saya datangi kedai kopi sama anak muda, terus saya ajak bagaimana supaya kita bisa membangun kehidupan yang lebih cerah. Kadang-kadang saya bermain sama anak-anak juga, nyanyi-nyanyi bersama-sama gitu. Naik boat sama anak-anak nelayan, nyanyi-nyanyi di situ. Tapi nyanyinya isinya dakwah semua. Nah, kemudian secara personal pun pribadi kalau bicara bersama orang isinya pasti insya Allah dakwah semua. Apalagi sekarang musim pandemi ini, dakwah virtualnya itu sibuk sekali. Saya juga punya studio di rumah. Wah, itu pagi siang malam, dakwahnya malah di 5 benua itu. Karena kemarin dari Kedutaan Indonesia di Bahrain minta menjelang buka puasa, walaupun jam berbeda kita sesuaikan. Saya bisa dakwah. Kemudian saya juga jadi pengurus Majelis Dakwah di Majelis Ulama Indonesia. Jadi, sekarang abang juga dapat amanah di Majelis Dakwah MUI pusat. Ya, jadi saya bidang Pokja luar negeri. Jadi kami sudah membuat dakwah virtual di 5 benua. Subhanallah. Nah, itu sudah berjalan. Jadi segala apa yang bisa dikerahkan kita kerahkan untuk dakwah. Dakwah dengan uang, dakwah dengan lisan, dakwah dengan fisik, dakwah dengan istri juga dikerahkan untuk dakwah. Anak-anak dikerahkan dakwah. Rumah kita pun dijadikan rumah dakwah. Pokoknya saya memang bahagia jadi pendakwah karena sudah saya mulai dari umur 13 tahun, 15 tahun Ustaz. Subhanallah. Dakwah ke pedalaman pun saya suka. Baru pulang saya 20 hari dari Nia Selatan, daerah pulau-pulau terpencil yang kecil-kecil itu. Allah. Nah, nanti mungkin selanjutnya ini mau ke sana saya, ke Danau Toba. Atau setelah itu ke Karo barangkali. Dan Masya Allah. Saya sebenarnya senang dengan Ustadz. Ustadz juga melakukan hal yang luar biasa. Dakwah ke daerah pinggir sana. Kalau dilihat dari usia abang kan sudah tidak muda lagi. Sudah 60 tahun. Bahkan sudah pensiun dari Kementerian Luar Negeri, terakhir menjadi diplomat senior di Jerman. Biasanya kan orang kalau sudah pensiun itu kan maunya istirahat. Apalagi seperti abang kan sudah 35 tahun mutar-mutar di luar negeri, tentu kan sangat lelah, capek. Tapi kalau saya lihat dari aktivitas abang sekarang ini, kayaknya abang gak ada capek-capeknya gitu ya. Bahkan kalau saya katakan abang belum pensiun sebenarnya. Mungkin dari satu kedinasan abang sudah pensiun, tapi di dalam dunia kemasyarakatan nggak ada pensiunnya nih. Iya, bahkan makin semangat. Kalau dulu saya dakwah itu sambil sekolah, sambil kuliah, sambil kerja. Sekarang udah nggak ada lagi itu. Saya mau full dakwah, makanya makin semangat bukan makin redup. Ya, memangnya pendidikan abang itu kan tadi kan sarjana hukum, master hukum, bukan dari pesantren gitu ya, bukan dari IAIN gitu kan. Ibu, abang gimana tuh? Apa karena faktor keturunan dari orang tua seorang ulama sehingga lahirlah generasi beliau, generasi yang ulama juga gitu? Atau memang pure dari pribadi abang sendiri? Ya kalau keturunan dulu kakek saya sama paman-paman saya dari ibu itu lama di Mekah, memang mereka ulama-ulama. Ibu saya pun ngajar-ngajar ngaji, pengajian-pengajian juga. Tapi terlepas dari itu saya sendiri memang dulu bawaannya bandel Ustaz. Kalau nggak dikasih ikut saya lempar itu
beca, kaca sampai pecah. Iya. Tapi kata ibu saya, anak yang bandel itu kata Rasulullah kalau pandai mengarahkannya sangat bermanfaat. Masya Tapi Allah. kalau salah mengarahkannya bisa berbahaya. Jadi didoakan saya, diajak saya tempat ngaji, akhirnya berubah saya jadi pencinta Al-Quran, belajar Subhanallah. Al-Quran, pencinta dakwah. Berubah memang saya. Subhanallah. Sampai sekarang makin menggebu-gebu, apalagi ini umur 60. Kata Nabi Muhammad umur sampai 63 kira-kira seumur dia. Iya. Saya rasa kontrak saya 3 tahun. Wah, saya harus menyiapkan kematian dengan berdakwah. Subhanallah. Bahkan kemarin saya ke Nia Selatan itu, Iya. sekiranya saya mati di kapal terbang sama kapal kecil, Iya. saya lebih ikhlas daripada mati di atas tempat tidur. Subhanallah. Allah Akbar. Merinding saya bang. Dengarkan ini bang, Masya Allah. Luar biasa. Abang sekarang sudah pensiun dari diplomat, justru sibuk dalam dunia dakwah. Bahkan dakwahnya bukan di Jakarta, bukan di kota-kota. Abang berdakwah sampai ke pelosok pedalaman, sampai ke pulau-pulau di Kepulauan Nias sana. Subhanallah, bahkan cita-cita abang sangat luar biasa. Abang tidak ingin meninggal di atas kasur, tapi meninggalnya di medan dakwah. Ya. Allahu Akbar. Yang sudah abang rancang sekarang ini, mungkin ada pemetaan dakwah ya. Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu. Iya. Dan saya pegang satu itu aja biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang. Itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur. Itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka. Dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah massal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah hadin sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah massal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru Ustaz. Baik, Anda TV rahimakumullah, luar biasa perjuangan beliau di masyarakat. Setelah pensiun dari pejabat di Kementerian Luar Negeri menjadi diplomat, sekarang fokus dalam dunia dakwah, apalagi beliau memilih satu tempat, Nias Selatan, yang kita tahu kan Nias ini kan minoritas muslim. Ya. Sudah barang tentu tantangannya sangat berat, apalagi abang berdakwah di pedalaman, di pelosok, di pulau-pulau kecil begitu. Ini sebenarnya apakah abang tidak terkejut? Artinya abang selama ini kan biasa berada di kota-kota besar di negara-negara di luar negeri, tiba-tiba masuk ke pelosok yang terpencil gitu ya, di sana tidur sama nyamuk, ya, makannya ala kadarnya, tempat tinggalnya juga ala kadarnya, abang biasa dijamu mewah oleh negara gitu. Bagaimana abang ini bisa seperti itu? Inilah Ustaz, dunia dakwah ini yang tidak dipahami orang banyak, hanya dirasakan kita yang berdakwah ini. Subhanallah. Saya itu udah mencintai dakwah itu karena dari kecil udah itu pekerjaan saya. Dan saya umur 16 tahun sudah pernah dakwah ke pedalaman. Karo itu dulu daerah pedalaman yang mau menuju kampung yang saya dakwah pertama, si Berteng namanya, nggak ada kendaraan Ustaz. Mau lewat sungai pun nggak ada jembatannya lewat sungai. Iya. Nah, kalau bahkan maaf ya, kita tidur di rumah di bawahnya kandang babi. Masya Itu dulu. Karena dari kecil saya udah ngalami itu. Sekarang pun kalau mengalami suasana itu nggak ada masalah sama saya. Dan saya selama di Departemen Luar Negeri terakhir itu saya memilih tempat di daerah yang rawan dan berbahaya. Tapi faktanya Allah penyayang, tidak rawan dan tidak bahaya. Nah ini pun orang kan menyangka itu pulau-pulau kecil bahaya tsunami. Kemudian naik kapal pesawat kecil nanti bisa jatuh. Iya. Kemudian ada lagi apa namanya sekarang virus-virus ini. Iya. Istri saya pun bilang kok berani bang sendiri. Iya. Ada Allah saya bilang. Teman-teman bilang ya kenapa sendiri? Ya bisanya sendiri, saya bilang nggak apa-apa. Tapi saya bukan menderita Ustadz di sana. Saya kayak turis. Saya makan lobster. Masya Allah. Kan? Saya ditempatkan di tempat yang paling bagus di sana. Tapi menurut saya udah cukup karena saya dulu orang susah bukan orang kaya. Masya Allah. Makan katanya seadanya bagi saya udah enak. Memang rahmat Allah barangkali kalau makan saya apapun enak Ustaz. Tidur pun dimanapun nyenyak. Jadi mungkin udah aman lah itu, jangan dikhawatirkan. Jadi kalau sudah jiwanya itu agama, memang semuanya menjadi nikmat ya bang ya. Indah dan nikmat. Dan banyak saudara yang baru ditelepon lagi saya. Mereka jadi tercerahkan dengan kehadiran saya. Kan bahagia kita. Allahu Akbar. Iya.
Pemirsa Nabat TV rahimakumullah, Allahu Akbar. Tidak terasa waktu kita begitu singkat rasanya, dan masih banyak hal yang mau kita gali dari pengalaman beliau menjadi seorang diplomat yang pendakwah yang biasa. Dan sekarang pasca pensiun ini beliau langsung fokus dakwah, dan pilihan bukan di perkotaan yang besar, tapi beliau justru memilih ke sebuah daerah yang paling pelosok sekali di pedalaman Kepulauan Nias yang luar biasa. Dan kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nampaknya kepada orang yang bekas pejabat yang selalu dijamu enak-enak oleh negara, sepertinya berat untuk terjun ke masyarakat, apalagi sampai ke pelosok pedalaman. Tapi karena Allah berikan hidayah kepada beliau, jiwa istiqomahnya dalam Islam, dalam perjuangan itu sangat luar biasa, maka beliau menjadi teladan kepada kita semua. Maka pemirsa Nabat TV, ya, ini adalah satu contoh konkret bagi kita. Ternyata ya, ketika orang sudah dari kecil terbentuk jiwanya adalah jiwa agama, sampai kapanpun, sampai di masa tuanya pun akan terus itu terpatri. Subhanallah. Mudah-mudahan kita punya keturunan nanti seperti beliau ini yang sangat luar biasa, dan kita doakan abang anda ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mengemban misi dakwahnya, dan terhindar dari segala macam fitnah dunia dan fitnah fitnah apa nama itu? Dajjal lah, ya. Karena beliau ini salah seorang aset kita yang luar biasa. Bahkan oleh Majelis Ulama Indonesia, beliau dipercaya menduduki posisi sebagai majelis dakwah di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dan terima kasih banyak abang anda sudah mau berbagi pengalaman kepada pemirsa Nabat TV. Kami sangat merindukan ya pengalaman-pengalaman abang untuk kita share kepada pemirsa sekalian. Dan barangkali perlu ada kalimat penutup dari abang untuk disampaikan kepada pemirsa sekalian sebelum kita akhiri bincang-bincang kita ini. Tafadhol bang. Saya ingin menyampaikan firman Allah dalam surat As-Saff ayat 10. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Subhanallah. Itulah yang menjiwai saya. Jadi maukah kamu aku tunjukkan kata Allah satu usaha yang membuat kamu terhindar dari azab neraka? Pertama, beriman, benar-benarlah kamu beriman kepada Allah dan Rasul, dan wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ini dakwahnya jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, pakai harta dan fiksi jiwa kita. Jadi ada duit, saya suka bagi-bagi duit juga Ustadz, bukan merian ya. Masya Allah. Supaya orang memperhatikan dakwah saya. Nah, kita buat kuis dengan harta. Kalau nggak diongkosi orang, ongkos sendiri, ya kan? Nah, nggak apa-apa. Jadi tetap dakwah jalan. Nggak ada biaya, nggak apa-apa. Saya biaya sendiri. Ada biaya bagus, ya kan? Nah, biasanya kan pendakwah itu dikasih uang. Ini abang malah bagi-bagi uang nih. Sering bagi-bagi. Subhanallah. Ini luar biasa ini. Karena memang udah dikasih Allah. Betul. Terus, banyak rezeki. Untuk apa lagi ya kan? Iya. Nah, pensiun kan ada. Iya, subhanallah. Tabung-tabungan ada lah. Jadi bisa di-share ke orang. Subhanallah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah pilihan yang paling baik bagimu kalau kamu mengetahui kata Allah. Subhanallah. Jadi saya memang milih itu karena saya yakin sama Allah. Pilihan terbaik berjihad di jalan Allah dengan harta dan fisik kita. Istri kita, anak kita kerahkan semua. Teman-teman kita aja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan pemirsa mau mendengar ini dan bisa sama-sama jadi pendakwah. Amin ya Rabb. Masya Allah. Iya bang, jazakumullah atas kehadirannya ke studio Nabat TV ini dan sudah mau berbagi pengalaman dengan pemirsa sekalian. Semoga apa-apa yang abang sampaikan tadi menjadi inspirasi kepada pemirsa dan memberikan pencerahan yang baik kepada mereka, sehingga mereka juga bertekad bagaimana menjadi pribadi dai dan juga membentuk keluarganya menjadi keluarga yang dai semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada pemirsa Nabat TV yang juga sudah berkenan menyaksikan tayangan-tayangan kami dari studio Nabat TV ini. Semoga apa yang kami sampaikan kepada antum semua bermanfaat untuk kebaikan kalian dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih, sampai jumpa kita di lain kesempatan.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.